di sini saya akan menjelaskan tentang TQM. TQM yaitu Total Quality Management atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai manajemen mutu terpadu. TQM bukan sekedar metode, melainkan sebuah filosofi manajemen yang menekankan pentingnya mutu dalam setiap aspek kegiatan organisasi, baik dari tahap perencanaan hingga layanan kepada konsumen. Dalam konteks manajemen produk pertanian, penerapan TQM menjadi sangat relevan karena sektor ini menghadapi tantangan besar. Kualitas hasil pertanian sangat bergantung pada proses produksi, kondisi lingkungan, serta keterampilan tenaga kerjanya. TQM berusaha mengubah pola pikir tradisional yang menilai mutu hanya pada hasil akhir, menjadi pendekatan yang menekankan mutu sebagai tanggung jawab semua pihak, mulai dari petani, pengelola, hingga pihak distribusi dan pemasaran. Misalnya, dalam setiap sistem pertanian berkelanjutan, mutu produk sayuran organik tidak hanya ditentukan oleh hasil panen, tetapi juga oleh cara budidaya, penggunaan pupuk, serta proses pasca panen yang ramah lingkungan. Nah, adapun tujuan utama dari pembelajaran TQM di bidang pertanian adalah agar mahasiswa memahami bagaimana mutu produk tidak muncul secara kebetulan, melainkan hasil dari sistem manajemen yang terencana, terukur, dan berkesinambungan. Dalam perkuliahan ini, kita akan membahas bagaimana prinsip-prinsip TQM seperti continue improvement, perbaikan berkelanjutan yang fokus pelanggan dan keterlibatan karyawan atau petani dapat diterapkan dalam rantai pasok pertanian mulai dari benih hingga produk sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, memahami konsep TQM sejak awal, mahasiswa diharapkan memiliki pola pikir yang kritis terhadap mutu produk pertanian Indonesia yang masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar global. Dalam slide ini menjelaskan bahwa landasan utama untuk kita menggali lebih dalam makna manajemen mutu bukan sekadar teori, tetapi juga sebagai budaya kerja dan filosofi dalam dunia agribisnis. Sejarah singkat TQM. Yang pertama yaitu tahun 1950-an, konsep manajemen kualitas modern berkembang di Jepang pasca Perang Dunia Kedua, dipelopori oleh W. Edward Deming dan Joseph Juran. Dan pada tahun 1970-an, Jepang sukses dengan TQM, terutama di industri otomotif yaitu industri Toyota dan Honda. Dan pada tahun 1980-an, Amerika dan Eropa mulai mengadopsi TQM setelah menyadari bahwa daya saing produk Jepang lebih tinggi. Dan sekarang TQM menjadi filosofi penting dalam manajemen mutu di berbagai sektor, baik manufaktur, jasa, kesehatan, pendidikan, hingga pertanian maupun pertanian agribisnis. Perjalanan histori TQM yang berakar dari perubahan besar dalam cara berpikir tentang mutu pasca panen pada Perang Dunia Kedua. Ketika perang usai, Jepang berusaha bangkit dari kehancuran ekonominya. Dua tokoh penting yaitu W. Edward Deming dan Joseph Juran memperkenalkan konsep baru bahwa mutu bukan hanya tanggung jawab bagian infeksi, melainkan seluruh organisasi. Mereka menekankan pentingnya statistical quality control, feedback loop, dan continuous untuk membangun budaya mutu. Pada tahun 1970-an, Jepang menunjukkan hasil luar biasa dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, khususnya di industri otomotif seperti Toyota dan Honda. Toyota melalui konsep Kaizen atau perbaikan berkelanjutan membuktikan bahwa efisiensi dan mutu yang tinggi dapat dicapai bukan dengan bekerja lebih keras, melainkan dengan bekerja lebih cerdas. Filosofi ini kemudian menjadi inspirasi bagi berbagai sektor industri di dunia. Dan masuk pada tahun 1980-an, negara barat baru menyadari bahwa daya saing produk Jepang yang tinggi bukan kebetulan, melainkan meneliti sistem TQM Jepang dan mulai menerapkannya di Amerika dan Eropa.
TQM kemudian berkembang sebagai pendekatan universal untuk berbagai sektor termasuk pertanian modern dan agribisnis. Nah, dalam konteks manajemen mutu produk pertanian, sejarah ini penting karena menunjukkan bahwa mutu adalah hasil dari sistem, bukan hanya kebetulan. Ketika petani atau koperasi dan perusahaan agribisnis menerapkan sistem manajemen mutu yang konsisten, misalnya melalui sertifikat GAP atau HACCP, maka hasil tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka peluang untuk ekspor. TQM di sektor pertanian kini menjadi dasar dalam upaya ketahanan pangan, efisiensi rantai pasok, dan peningkatan daya saing global. Contohnya, dalam industri kelapa sawit, teh, kopi, dan hortikultura, konsep TQM membantu menjaga mutu produk ekspor dengan pengawasan berlapis dari hulu ke hilir. Melalui pembelajaran sejarah ini, mahasiswa dapat memahami bahwa penerapan TQM di sektor pertanian Indonesia bukan hanya sekedar tren, melainkan sebuah kebutuhan strategis agar produk kita mampu bersaing secara internasional. Selanjutnya yaitu pengertian Total Quality Management atau TQM, yang dimana TQM adalah strategi manajemen kualitas mutu, TQM adalah strategi manajemen kualitas suatu layanan atau produk perusahaan agar lebih fokus pada selera konsumen. Caranya yakni dengan melibatkan seluruh karyawan sekaligus peningkatan kualitas sumber daya bisnis yang telah dimiliki secara berkelanjutan. Selain itu, Total Quality Management adalah strategi perusahaan yang berfokus pada membangun loyalitas pelanggan sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan jangka panjang. Oleh karena itu, semua karyawan dan anggota suatu perusahaan akan berpartisipasi aktif dalam rangka peningkatan kualitas, baik di efektivitas kinerja dan berbagai hal lain guna untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. TQM bisa didefinisikan sebagai suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada pelanggan dan menekan perbaikan berkelanjutan dari semua proses organisasi. TQM juga menuntut adanya partisipasi total dari seluruh anggota organisasi, bukan hanya di bagian kontrol mutunya. Dalam konteks manajemen mutu produk pertanian, penerapan TQM berarti seluruh rantai produksi mulai dari petani, penyedia pupuk, lembaga riset hingga pengumpul dan distributor harus memiliki komitmen bersama untuk menjaga mutu hasil pertanian sesuai harapan konsumen. Misalnya pada produksi buah mangga ekspor, kualitas buah tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga ukuran, tampilan, dan cara penyimpanannya, dan keamanan pangan. Semua itu harus diatur melalui sistem yang terkoordinasi dan berstandar. Konsep ini berfokus pada selera konsumen. Yang sangat penting di era pertanian modern. Dulu, petani hanya fokus pada panen sebanyak-banyaknya tanpa memerhatikan standar mutu yang diinginkan pasar. Namun sekarang permintaan konsumen makin spesifik. Ada yang ingin produk organik, bebas pestisida, atau bersertifikat. Di sini TQM membantu mengarahkan kegiatan pertanian agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, TQM juga menumbuhkan loyalitas pelanggan dalam bisnis agribisnis. Loyalitas tidak hanya datang dari harga murah, tetapi juga dari konsisten kualitas. Ketika konsumen tahu bahwa produk beras, kopi, atau sayuran dari suatu merek selalu terjamin mutunya, mereka akan terus membeli. Inilah hasil nyata dari penerapan TQM. Keterlibatan karyawan dalam konteks pertanian, baik petani, buruh tani, dan manajemen kebun merupakan kunci utama.
Mereka tidak hanya melaksanakan tugas tetapi juga berpartisipasi aktif dalam peningkatan mutu. Misalnya dengan memberikan upah balik terhadap proses kinerja, mengusulkan inovasi atau mengikuti pelatihan tentang standar mutu pertanian. Dengan demikian, TKM bukan sekedar prosedur teknis, melainkan suatu filosofi manajemen yang menempatkan manusia sebagai pusat perbaikan sistem mutu. Jika diterapkan dalam pertanian Indonesia, TKM dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Misalnya penerapan GMP atau HACCP atau ISO 9001 untuk sistem mutu di agroindustri. Nah, kesimpulannya dari slide ini kita mengajarkan bahwa TKM bukan hanya tentang produk tetapi juga tentang budaya organisasi yang selalu ingin menjadi lebih baik, baik dalam proses produksi maupun dalam memenuhi kebutuhan konsumen secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat TKM. Tujuannya yang pertama yaitu memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Dan yang kedua yaitu membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas, SOP dan target. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas dan penjualan produk. Adapun manfaatnya yang pertama yaitu proses produksi menjadi lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai standar. Dan yang ketiga, menghemat waktu kerja mesin serta menjaga produktivitas karyawan sesuai jam kerjanya. Dan yang keempat, menghemat material karena tiap proses dijalankan secara efektif dan efisien. Hubungan jangka panjang dengan konsumen dapat terjalin karena produk sesuai dengan selera mereka. Komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbul rasa tanggung jawab dan menjalankan tugasnya. Yang dimana penjelasannya yaitu tujuan pertama adalah memberikan produk berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Nah, dalam agribisnis, kualitas produk pertanian seringkali subjektif, yaitu tergantung pasar dan kebiasaan konsumen. Misalnya, konsumen Jepang menginginkan buah yang seragam ukurannya dan bentuknya, sementara konsumen lokal mungkin lebih peduli pada rasa dan harga. Maka penerapan TKM menuntut perusahaan pertanian untuk memahami kebutuhan pasar secara mendalam dan menyesuaikan proses produksinya. Tujuan selanjutnya yaitu loyalitas pelanggan terhadap merek pertanian dan layanan agribisnis. Loyalitas ini tumbuh karena konsumen merasa puas dan percaya pada konsisten mutu. Dalam sektor ekspor, kepercayaan pasar luar negeri terhadap produk pertanian adalah sangat dipengaruhi oleh reputasi kualitas. Maka, TKM membantu menjaga reputasi produk pada merek pertanian di mata global. Dan dalam hal menciptakan suasana kerja yang nyaman dan produktif, dalam sistem ini, pertanian modern hal ini bisa berupa penerapan SOP yang jelas, yang dimana sistem kerja kelompok tani yang transparan serta pembagian tanggung jawab yang adil. Dengan sistem seperti ini, konflik internal bisa diminimalkan dan produktivitas pun meningkat. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas dan penjualan produk, merupakan hasil logis dari semua poin sebelumnya. Jika kualitas terjamin dan pelanggan puas, maka penjualan meningkat secara alami, bukan karena promosi besar-besaran tetapi karena word of mouth atau kepercayaan. Penjelasan daripada manfaat pertama efektivitas proses produksi meningkat adalah
Dalam dunia pertanian ini, berarti di setiap tahap, mulai dari penanaman, pemupukan panen, hingga distribusi, dilakukan secara efisien tanpa pemborosan sumber daya. Dan manfaat yang kedua yaitu menghindari hasil produksi di bawah standar. Yang dimaksud yaitu standar kualitas penting untuk menjaga daya saing. Misalnya, ekspor sayuran ke Eropa memerlukan standar residu pestisida yang sangat ketat. Dengan sistem TQM, setiap tahapan dikontrol agar produk selalu sesuai standar mutu internasionalnya. Manfaat ketiga dan keempat yaitu penghematan waktu dan material, yang dimana sangat berkaitan dengan prinsip efisien. Misalnya dalam pengolahan kopi, penggunaan mesin sangrai yang efisien akan menghemat energi dan mengurangi kerusakan biji kopi. Manfaat selanjutnya yaitu terjalin hubungan jangka panjang dengan konsumen. Dalam agribisnis, hubungan jangka panjang ini bisa berbentuk kontrak pasokan antara petani dan perusahaan yang memberi stabilitas bagi kedua pihak. Selanjutnya yaitu manfaat bagi setiap komitmen pekerja meningkat. Karena mereka merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses perbaikan mutu. Ketika petani atau pekerja kebun merasa menjadi bagian dari keberhasilan mutu produk, maka mereka akan bekerja dengan motivasi lebih tinggi dan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, tujuan dan manfaat TQM ini bukan hanya soal produk berkualitas, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan kerja yang sehat, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh sektor pertanian Indonesia yang sedang bertransformasi menuju pertanian modern dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu elemen pokok TQM. Yang pertama yaitu memfokuskan kinerja untuk pelanggan. Pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu, kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Yang kedua yaitu memperhatikan proses. TQM harus memperhatikan pelaksanaan tiap proses, mulai dari menerima input dan supplier hingga mengubahnya menjadi output. Contohnya adalah langkah-langkah pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Dalam sistem TQM, pelanggan adalah pusat dari seluruh kegiatan organisasi. Semua strategi, perencanaan, hingga keputusan diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan dan harapan pelanggan. Hal ini berlaku tidak hanya pada sektor manufaktur, tetapi juga pada sektor pertanian dan agribisnis. Misalnya, jika kita memproduksi beras organik, pelanggan yang dituju mungkin adalah konsumen urban yang peduli pada kesehatan dan lingkungan. Maka seluruh rantai kegiatan mulai dari pemilihan benih, proses budidaya tanpa pestisida kimia hingga kemasan ramah lingkungan harus disesuaikan dengan ekspektasi pasar tersebut. Dalam pertanian modern, fokus pada pelanggan berarti mengetahui preferensi konsumen, apakah mereka ingin produk organik, bebas GMO, atau dengan nilai gizi tertentu. Dan juga menganalisis tren pasar, misalnya meningkatkan permintaan produk ramah lingkungan. Dan juga menjaga komunikasi dengan pelanggan agar mereka merasa dilibatkan dalam proses produksi. Nah, jika sebuah koperasi petani menerapkan TQM, mereka akan membangun sistem umpan balik pelanggan dan data keluhan atau saran dari pembeli akan digunakan untuk memperbaiki proses produksi ke depan. Dengan demikian, TQM menciptakan hubungan dua arah yang berkelanjutan antara produsen dan pelanggan. Fokus pelanggan juga berarti mengutamakan kepuasan pelanggan, bukan hanya penjualan. Dalam jangka panjang, pelanggan yang puas akan menjadi pelanggan setia, dan ini jauh lebih berharga dibanding mencari pelanggan baru. Selanjutnya yaitu perhatian terhadap
proses, yang dimana menekankan bahwa mutu bukan hanya hasil kebutuhan tetapi hasil dari proses yang baik. Artinya, tidak hanya mengevaluasi produk akhir, melainkan juga memeriksa setiap tahapan proses yang mengarah ke sana. Dalam pertanian, proses yang dimaksud mencakup yaitu pemilihan benih dan bahan baku, pengolahan lahan dan sistem irigasi, pengendalian hama terpadu, proses panen dan pasca panen, serta pengemasan dan distribusi. Sebagai contoh, kualitas buah ekspor seperti mangga atau pisang sangat bergantung pada proses penanganan pasca panen. Jika proses penyimpanan atau pengemasan dilakukan sembarangan, meskipun buahnya bagus, produk bisa rusak sebelum sampai ke konsumen. Oleh karena itu, TKM setiap proses dikendalikan melalui standar operasional prosedur, checklist mutu, dan pengawasan yang sistematis. Penting juga untuk mengingatkan bahwa dalam sistem TKM, setiap orang bertanggung jawab atas prosesnya sendiri. Seorang petani tidak boleh menunggu instruksi terus-menerus, melainkan harus memahami bahwa kualitas hasil panen tergantung pada bagaimana ia mengelola setiap langkah produksinya. Dua elemen ini mengajarkan bahwa TKM tidak hanya dimulai dari hasil, tapi juga dari pelanggan dan produsen dan proses. Ketika proses dijaga dengan baik dan pelanggan menjadi prioritas utama, maka mutu akan terbentuk secara alami dan berkelanjutan. Dan selanjutnya ada integritas sistem. Sebuah total quality management juga harus mampu mengintegrasikan visi, misi, strategi, target, dan kebijakannya agar dapat dipahami oleh seluruh karyawan. Dan yang keempat yaitu keterlibatan seluruh karyawan. Poin penting dari TKM adalah seluruh karyawan harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses produksi dan peningkatan kualitas berkelanjutan. Oleh karena itu, tak jarang perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi pekerjanya. Dalam organisasi pertanian, ini berarti visi manajemen misalnya menjadi produsen beras organik terkemuka di Asia Tenggara harus diterjemahkan dalam strategi nyata di lapangan. Setiap divisi dari budidaya, pengolahan, hingga pemasaran harus tahu bagaimana kontribusinya terhadap visi mutu tersebut. Setiap komunikasi antar bagian harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan atau kebingungan pada tanggung jawabnya. Integritas sistem juga mencakup integrasi data dan informasi. Dalam pertanian modern berbasis digital, data seperti data curah hujan, kesuburan tanah, dan tingkat serangan hama harus terhubung dengan sistem manajemen mutu. Hal ini memungkinkan perusahaan mengambil keputusan cepat dan akurat dalam menjaga kualitas produknya. Tanpa integrasi sistem, organisasi akan berjalan terpisah-pisah. Bagian produksi mungkin mengejar kualitas, sedangkan bagian pemasaran mengejar citra. Dan bagian kontrol mutu terjebak dalam administrasi dengan sistem yang terintegrasi. Semua elemen bergerak menuju tujuan mutu yang sama. Dalam konteks pertanian, hal ini bisa berarti petani terlibat dalam penentuan standar mutu hasil panen, pekerja gudang berpartisipasi dalam menjaga keberhasilan dan ketepatan penyimpanan. Manajemen menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kesadaran mutu. Keterlibatan ini akan menciptakan rasa yang memiliki terhadap kualitas produk. Ketika setiap pekerja merasa bahwa hasil kerja mereka berpengaruh langsung terhadap nama baik organisasi, maka mereka akan lebih bertanggung jawab dan termotivasi. Contoh nyata bisa dilihat pada
koperasi pertanian di Jepang, di mana petani memiliki saham dalam koperasi tersebut. Karena mereka merasa memiliki, mereka secara otomatis menjaga standar mutu agar produk mereka tidak merusak reputasi bersama. Di Indonesia, hal ini bisa ditiru melalui pembentukan kelompok tani dengan sistem insentif dan berbasis mutu. Dua elemen selanjutnya yaitu peningkatan secara berkelanjutan, yang dimana upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan juga akan membantu perusahaan dalam menentukan pola kerja seperti apa yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan output sesuai dengan selera konsumen. Yang selanjutnya yaitu keputusan berdasarkan fakta. Total Quality Management mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, segala kebijakan yang diambil akan lebih akurat sesuai keadaan di lapangan. Nah, prinsip ini berasal dari konsep Jepang yang terkenal yaitu Kaizen, berarti perbaikan terus-menerus, dalam skala kecil tapi berkelanjutan. Dalam TQM, tidak ada istilah sudah sempurna, selalu ada ruang untuk memperbaiki proses agar lebih efisien, lebih aman, dan lebih memuaskan pelanggan. Dalam pertanian, penerapan continuous improvement berupa memperbaiki sistem irigasi agar lebih hemat air, mengganti pupuk kimia dengan pupuk hayati untuk menjaga kesehatan tanah, menambah SOP pasca panen agar kerusakan produk menurun, dan mengadopsi teknologi digital untuk memonitoring lahan. Perbaikan ini dilakukan terus-menerus berdasarkan hasil evaluasi dan dari data di lapangan. Dengan cara ini, kualitas produk pertanian tidak hanya stabil tetapi juga meningkat dari waktu ke waktu. Dalam TQM, setiap keputusan harus didasarkan pada data dan analisis objektif. Di sektor pertanian, keputusan berbasis fakta bisa dilakukan dengan memanfaatkan data produktivitas lahan, data cuaca dan iklim, analisis kandungan gizi atau kadar pestisida dalam produk. Umpan balik dari konsumen. Sebagai contoh, jika hasil panen menurun, manajemen tidak boleh langsung menyalahkan pekerja. Tetapi yang harus dilakukan adalah analisis akar penyebab masalah. Apakah masalah terjadi karena kualitas benih, hama, atau kesalahan jadwal panennya? Dengan menggunakan data nyata, perusahaan pertanian dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien. Prinsip ini membuat organisasi mampu belajar dari kesalahan dan menyesuaikan strategi dengan kondisi aktual. Dalam sistem manajemen mutu, komunikasi bukan hanya soal menyampaikan informasi, tapi juga memastikan bahwa setiap orang memahami dan terlibat dalam proses perubahannya. Komunikasi yang terbuka akan membangun kepercayaan dua arah antara pimpinan dan pekerja. Jika pekerja merasa didengar, mereka akan lebih bersemangat dalam menjalankan perubahan dan inovasi mutu. Sebaiknya komunikasi yang buruk sering menjadi penyebab utama kegagalan sistem mutu. Misalnya, ketika petani tidak tahu bahwa standar ekspor telah berubah. Selanjutnya yaitu ada pendekatan strategis, berarti setiap kegiatan peningkatan mutu harus sejalan dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasinya. Pendekatan sistematik berarti semua upaya dilakukan dengan metode yang terukur dan terencana, bukan sekedar spontanitas. Contohnya dalam agribisnis. Sebuah perusahaan pertanian dengan visi menjadi pemasok sayuran organik terkemuka di ASEAN harus memiliki strategi jangka panjang seperti investasi di teknologi pertanian, ramah lingkungan, dan pelatihan petani organik.
Setiap langkah dievaluasi melalui indikator mutu yang jelas, kadar pestisida, keseragaman produk, serta efisiensi dan kepuasan pelanggan. Pendekatan strategis dan sistematis menjamin bahwa setiap tindakan dalam organisasi memiliki arah dan tujuan yang jelas, bukan hanya reaksi terhadap masalah sesaat. Selanjutnya yaitu prinsip utama TQM. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Dalam semua sistem mutu, pelanggan adalah pusat dari seluruh aktivitas organisasi. Dalam konteks pertanian, pelanggan bisa berarti konsumen akhir, pedagang besar, supermarket, atau eksportir. Fokus pelanggan berarti memahami apa yang mereka inginkan dan butuhkan, lalu menyesuaikan sistem produksi agar dapat memenuhi. Misalnya, jika pasar Eropa menginginkan produk bebas pestisida, maka petani harus menerapkan sistem pertanian organik atau GAP. Kepuasan pelanggan bukan hanya diukur dari rasa atau harga produk, tetapi juga dari jaminan keamanan pangan, keandalan pasokan, dan kemasan yang informatif. Jika pelanggan merasa puas dan percaya, maka mereka akan menjadi pelanggan setia. Inilah tujuan akhir dari TQM. Yang kedua yaitu keterlibatan semua orang. TQM menuntut partisipasi penuh di seluruh anggota organisasinya, mulai dari menjadi puncak hingga pekerja lapangan. Dalam dunia pertanian, artinya semua pihak termasuk petani, buruh tani, supervisor kebun, hingga pengelolaan gudang harus memahami peran mereka dalam menjaga mutu. Keterlibatan ini mendorong rasa tanggung jawab bersama. Jika ada satu tahap saja yang tidak dikendalikan dengan baik, mutu produk bisa rusak dan merusak kepercayaan pelanggan. Pendekatan proses. Prinsip ini mengajarkan bahwa hasil berkualitas hanya bisa dicapai dari proses yang berkualitas. Dalam pertanian, pendekatan proses mencakup pada pengendalian sejak awal, yaitu dari pemilihan benih, penggunaan air, pupuk, hingga proses pasca panen. Proses yang baik memastikan hasil akhir memiliki standar yang konsisten. Misalnya untuk memastikan kualitas kopi Arabica premium, proses fermentasi dan pengeringan biji harus diatur dengan suhu dan waktu yang tertentu. Selanjutnya yaitu mutu tidak pernah perbaikan mutu. Mutu tidak pernah selesai diperbaiki. Dalam TQM, organisasi harus terus mencari cara untuk menjadi lebih baik di setiap harinya. Di bidang pertanian, mengadopsi teknologi baru seperti drone monitoring atau sensor kelembaban tanah. Yang kedua yaitu mengubah pola tanah agar lebih ramah lingkungan. Dan yang ketiga yaitu mengevaluasi SOP agar efisien dan hemat biaya produksi, yaitu kunci dari prinsip adalah siklus plan, yaitu DO, check, add atau PDCA akan dibahas selanjutnya. Pengambilan data keputusan berbasis data. Setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan fakta dan daya nyata, bukan perkiraan. Dalam agribisnis, ini bisa berupa data tentang produktivitas per hektar, analisis kualitas hasil panen, atau data iklim. Misalnya, sebelum memutuskan untuk mengganti jenis pupuk, manajer juga harus menganalisis hasil uji tanah terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang efektif dalam TQM bukan hanya tentang memberi perintah, tetapi tentang memberi contoh dan arah. Seorang pemimpin dalam organisasi pertanian harus mampu menginspirasi pekerjanya untuk bekerja dengan semangat mutu, menyediakan pelatihan, dan menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai. Pemimpin yang baik mampu menanamkan nilai bahwa mutu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga kebanggaan bersama. Selanjutnya yaitu hubungan saling menguntungkan dengan pemasok, yang dimana TQM menekan bahwa pemasok adalah mitra, bukan sekedar penyedia barang.
Dalam rantai pasok pertanian, hubungan yang baik dengan pemasok pupuk, benih, dan alat produksi sangat penting agar mutu produk tetap stabil. Hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan akan menghasilkan kolaborasi yang kuat seperti harga yang kompetitif, pasokan yang stabil, dan kualitas input yang terjamin. Secara keseluruhan, ketujuh prinsip ini membentuk budaya mutu yang menyeluruh, yang jika diterapkan dengan konsisten akan menghasilkan sistem pertanian yang efisien, produktif, dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu perangkat plan. Dalam perangkat plan ini adalah perangkat TKM. Yang pertama yaitu plan, yaitu perencanaan. Tahap ini adalah fondasi dari seluruh proses dalam tahap plan. Organisasi mengidentifikasikan masalah, menganalisis akar penyebabnya, dan merancang solusi yang realistis. Dalam pertanian misalnya, mengidentifikasi bahwa tingkat kehilangan hasil panen masih tinggi, menganalisis penyebabnya, apakah karena cara panen yang salah, penyimpanan yang buruk, atau distribusi yang tidak efisien, atau menyusun rencana perbaikan seperti melatih pekerja tentang teknik panen yang benar atau menggunakan wadah penyimpanan yang berstandar. Tahap perencanaan juga mencakup penetapan indikator kinerja mutu, seperti tingkat cacat produk, efisien penggunaan bahan, atau waktu pengiriman produk. Selanjutnya yaitu DO atau pelaksanaan. Tahap ini merupakan implementasi dari rencana yang sudah dibuat. Semua komponen dalam organisasi mulai melaksanakan strategi perbaikan sesuai dengan desain tahap sebelumnya. Dalam konteks pertanian, menerapkan SOP baru untuk dalam konteks pertanian contohnya, yang pertama yaitu menerapkan SOP baru untuk pengolahan hasil panen. Yang kedua yaitu menggunakan alat baru untuk meningkatkan efisiensi penyiraman. Dan yang ketiga yaitu menjalankan pelatihan mutu bagi pekerja kebun. Yang penting di tahap ini adalah disiplin pelaksanaan dan keterlibatan semua pihak, yang tidak cukup hanya membuat rencana bagus tetapi juga harus dijalankan sesuai dengan paduan agar hasilnya bisa diukur. Tahap plan dan DO menekankan bahwa perbaikan mutu dimulai dari kesadaran terhadap masalah dan tindakan nyata untuk memperbaikinya. Selanjutnya yaitu cek. Tahap cek berarti mengevaluasi hasil dari tindakan yang akan dilakukan. Apakah perbaikan yang dirancang benar-benar efektif? Apakah ada efek samping atau hambatan baru? Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah diterapkan di tahap plan. Dalam dunia pertanian, hasil ini bisa dilakukan dengan mengukur tingkat cacat produk setelah SOP baru diterapkan, menilai kualitas hasil panen dengan parameter yang jelas, ukuran, warna, dan kesegaran rasa. Yang ketiga yaitu melakukan survei kepuasan pelanggan terhadap produk baru. Jika hasil belum sesuai harapan, tim mutu harus menganalisis penyebabnya secara mendalam menggunakan alat seperti diagram sebab akibat atau analisis 5W. Selanjutnya yaitu tindakan berkelanjutan atau ACT. Tahap terakhir ini menandai perbaikan berkelanjutan. Semua hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki proses dan membuat standar baru. Misalnya, jika SOP baru terbukti efektif, maka prosedur tersebut dijadikan standar permanen. Namun, jika belum efektif, dilakukan revisi dan pelatihan ulang bagi karyawan atau petani. Dalam pertanian, tahap ACT
sangat penting karena setiap musim tanam membawa kondisi berbeda, maka evaluasi dan penyesuaian harus dilakukan sesuai dengan setiap periode agar mutu produk tetap stabil. PDCA bukan siklus satu kali, melainkan siklus berulang tanpa akhir. Setiap tahap ACT selesai, proses kembali ke plan untuk memulai perbaikan baru. Dengan pola ini, organisasi pertanian dapat berkembang terus-menerus menuju standar mutu yang lebih tinggi tanpa stagnasi. Selanjutnya yaitu kriteria pengukuran implementasi TKM. Pembagian posisi struktur organisasi dan distribusi tugas yang merata dan profesional dapat menjadi indikasi bahwa total quality management merupakan total quality management perusahaan berjalan dengan baik. Konsumen adalah target utama dalam TKM. Oleh karena itu, tingkat kepuasan mereka akan menunjukkan sukses tidaknya pelaksanaan strategi ini. Kepuasan konsumen. Dalam TKM, ukuran tertinggi dari mutu adalah kepuasan pelanggan. Tidak peduli seberapa bagus teknologi, sistem, atau prosedur yang digunakan. Jika pelanggan tidak puas, berarti sistem belum berhasil. Dalam konteks pertanian, kepuasan pelanggan bisa diukur melalui survei kepuasan terhadap rasa, aroma, kesegaran, atau penampilan produk. Umpan balik dari pasar ekspor terkait standar kualitas, misalnya diukur dari ukuran buah, kandungan kimia, atau kadar air. Yang ketiga yaitu tingkat pengembalian produk atau komplain pelanggan. Kepuasan pelanggan juga berhubungan langsung dengan loyalitas. Konsumen yang puas akan membeli kembali dan merekomendasikan produk kepada orang lain sehingga menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan tanpa biaya promosi besar. Struktur tim kerja. Selain pelanggan, struktur organisasi juga menjadi tolak ukur penting. Dalam TKM, struktur yang ideal adalah yang jelas, proporsional, dan kolaboratif. Artinya, setiap individu tahu perannya dalam sistem mutu dan tidak ada tumpang tindih pekerjaan. Dalam pertanian, pembagian peran bisa meliputi tim budidaya yang menangani proses tanam, tim pengendalian mutu yang mengawasi standar mutu di setiap tahapnya, dan tim logistik yang menangani distribusi hasil panen. Struktur yang proporsional menciptakan rasa keadilan dan tanggung jawab bersama yang memperkuat semangat kerja tim. Ketika organisasi pertanian memiliki struktur tim yang solid dan pelanggan merasa puas, berarti implementasi TKM berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu manajemen kualitas yang berjalan dengan baik akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu produk melalui TKM berhasil. Sebagaimana telah disebutkan di atas, TKM adalah proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Oleh karena itu, jika ada pekerja tidak terlibat, dapat dikatakan strategi ini kurang sempurna. Kriteria pengukuran implementasi yang selanjutnya yaitu ada keterlibatan pegawai atau manajemen kualitas. Keterlibatan pegawai dalam TKM bukan hanya kehadiran fisik dalam pekerja, tetapi juga keterlibatan emosional dan intelektual dalam proses peningkatan mutu. Pegawai yang terlibat sepenuhnya akan bekerja tidak hanya karena kewajiban, tetapi juga karena kesadaran bahwa mutu produk adalah cerminan dari dirinya dan organisasi. Dalam konteks pertanian, keterlibatan pegawai bisa berarti petani yang mengikuti pelatihan mutu tanpa paksaan karena sadar pentingnya penanganan yang benar. Buruh panen yang teliti dalam memilih
dalam memilah hasil panen agar sesuai standar. Pengelola gudang yang memastikan produk disimpan pada suhu dan kelembaban yang sesuai. Supervisor yang aktif memberi umpan balik untuk perbaikan SOP. Jika sebagai pegawai tidak terlibat, maka proses TKM menjadi pincang. Misalnya, satu bagian menerapkan standar mutu tinggi, tetapi bagian yang lain bekerja sembarangan, maka hasil akhirnya tetap tidak konsisten. Itulah mengapa keterlibatan penuh seluruh tim sangat penting dalam membangun budaya mutu terpadu atau disebut juga dengan quality culture. Keterlibatan juga bisa tumbuh dengan cara yang pertama, memberikan penghargaan bagi pekerja yang berkontribusi terhadap perbaikan mutu, membentuk tim lintas divisi untuk menyelesaikan masalah mutu, dan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan kecil yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Ketika pegawai merasa suara mereka dihargai, mereka akan menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah. Inilah esensi keterlibatan pegawai dalam TKM. Yang selanjutnya ada manajemen kualitas. Manajemen kualitas mencangkup seluruh kegiatan untuk memastikan bahwa setiap produk dan proses memenuhi standar mutu yang telah diterapkan. Dalam proses pertanian, hal ini mencakup pada pengendalian mutu di semua tahap produksi seperti pengawasan kualitas benih, pengujian kandungan tanah, pengendalian hama dan penyakit yang aman, serta standar kebersihan alat panen yang digunakan dan tempat penyimpanannya. Sebuah sistem manajemen kualitas yang baik harus memiliki dokumen standar mutu atau disebut juga quality manual dan prosedur operasional yaitu SOP. Sistem audit mutu internal untuk memantau kesesuaian kegiatan di lapangan. Jika semua ini berjalan konsisten, maka TKM bisa dikatakan berhasil karena mutu produk meningkat bukan karena keberuntungan, tetapi karena ia sistem yang terkendali dan terukur. Nah, ketika perusahaan fokus dengan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa TKM bekerja dengan baik. Komitmen pekerja dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Ketika para karyawan berkomitmen tinggi, maka TKM yang dijalankan akan berjalan lancar. Kriteria pengukuran implementasi yang selanjutnya yaitu komitmen pekerja dan fokus pada konsumen. Komitmen pekerja adalah keinginan kuat untuk memberikan hasil terbaik bagi organisasi dalam TKM. Pekerja yang berkomitmen tidak hanya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tugas, tetapi juga peduli terhadap hasil dan dampaknya terhadap pelanggan. Dalam dunia pertanian, komitmen pekerja dapat dilihat dari yang pertama yaitu ketepatan waktu dalam proses tanam dan panen. Yang kedua, konsistensi menjaga kebersihan lahan atau fasilitas. Yang ketiga, kepedulian terhadap keamanan produk, misalnya tidak mencampur bahan yang berbahaya. Selanjutnya yaitu kesediaan dalam mengikuti pelatihan tambahan tanpa adanya paksaan. Komitmen ini tidak muncul begitu saja, melainkan organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, seperti sistem insentif, komunikasi terbuka, dan kepemimpinan yang menghargai kerja keras. Ketika pekerja melihat bahwa usahanya berdampak langsung terhadap kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan, mereka akan merasa bangga dan bekerja lebih sungguh-sungguh.
fokus pada konsumen, yang dimana fokus pada konsumen adalah jiwa dari TKM. Segala sesuatu dalam sistem harus diarahkan untuk memenuhi dan melampaui ekspektasi pelanggan. Dalam agribisnis, ini berarti memahami apa yang diinginkan konsumen, mengamati tren pasar global, dan juga mengumpulkan data tentang preferensi pelanggan melalui survei atau interaksi langsung. Jika organisasi pertanian hanya berfokus pada panen tanpa mendengar suara konsumen, maka TKM tidak akan berjalan efektif. Fokus pelanggan mendorong perubahan cara berpikir dari bagaimana kita menghasilkan produk menjadi bagaimana kita memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Kombinasi antara komitmen pekerja dan orientasi pelanggan menciptakan siklus positif. Pekerja yang berkomitmen tinggi menghasilkan produk yang berkualitas. Pelanggan puas, reputasi meningkat, dan akhirnya motivasi kerja semakin kuat. Inilah esensi TKM dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi organisasi pertanian. Jika ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka pengusaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi indikator dalam penilaian TKM. Kualitas perencanaan adalah indikator yang menentukan akan seperti apa jalannya TKM nantinya. Kriteria pengukuran implementasi, berkualitas perencanaan, dan pendidikan dan pelatihan. Dua kriteria terakhir ini dalam pengukuran implementasi TKM, yaitu kualitas perencanaan dan pendidikan serta pelatihan. Keduanya merupakan fondasi jangka panjang dalam membangun sistem mutu yang berkelanjutan. Kualitas perencanaan dalam TKM. Perencanaan yang baik adalah setengah dari keberhasilan mutu. Perencanaan tidak hanya berarti membuat jadwal kegiatan, tetapi juga mencangkup analisis menyeluruh tentang kondisi organisasinya, kebutuhan pelanggan, dan juga risiko dari sumber data yang tersedia. Dalam sektor pertanian, kualitas perencanaan meliputi pemilihan komoditas yang sesuai dengan iklim dan kondisi tanah, perencanaan rantai pasok agar panen tidak menumpuk di pasar pada waktu yang sama, perencanaan investasi teknologi pertanian yang efisien, serta penentuan indikator mutu sejak awal, misalnya kadar air, kebersihan, dan juga penampilan produk. Perencanaan yang matang mencegah pemborosan sumber daya dan meminimalkan resiko kegagalan produksi. Jika perencanaan lemah, maka implementasi TKM akan berjalan setengah hati dan mudah gagal di tengah jalan. Selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan. TKM tidak bisa berjalan tanpa adanya kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan dapat menjadi bagian penting dari strategi mutu. Tujuannya adalah agar setiap pekerja memahami standar kerja, prosedur mutu, dan juga pentingnya disiplin dalam menjaga kualitas produk. Dalam bidang pertanian, pelatihan bisa mencakup teknik budidaya ramah lingkungan, cara mengidentifikasi penyakit tanaman, dan penanganan pasca panen yang benar, penggunaan alat pertanian modern, dan juga manajemen rantai pasok dan standar mutu ekspor. Pelatihan juga harus dilakukan secara berkelanjutan karena tantangan pertanian selalu berubah, baik dari sisi iklim, teknologi, maupun permintaan pasar. Investasi dalam pendidikan mutu tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membangun budaya belajar
atau disebut juga dengan learning culture yang menjadi ciri khas organisasi berbasis TKM. Perencanaan dan pelatihan adalah dua pilar yang membuat sistem TKM berjalan konsisten dari waktu ke waktu. Tanpa keduanya, perbaikan mutu hanya bersifat sementara, bukannya berkelanjutan. Selanjutnya ada komponen utama TKM. Komponen utama TKM yaitu quality control, yang dimana pengendalian mutu produk dan proses. Yang kedua yaitu quality assurance atau QA, sistem untuk menjamin mutu agar konsisten. Yang ketiga yaitu continuous improvement, inovasi dan efisiensi yang tidak berhenti. Yang ketiga yaitu pemberdayaan karyawan agar aktif menjaga mutu, dan customer satisfaction. Tujuan akhir TKM adalah kepuasan pelanggan. QK adalah kegiatan operasional untuk memastikan bahwa hasil produksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam pertanian, QK bisa berupa pemeriksaan visual terhadap buah atau sayur, pengujian kadar air atau tingkat kematangan, pemeriksaan keberhasilan fasilitas dan penyimpanan. QA juga bersifat reaktif karena dilakukan setelah proses produksi berjalan. Tujuannya untuk mencegah produk cacat sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya ada QA, yang dimana berfokusnya adalah membangun sistem dan prosedur agar mutu selalu terjaga secara konsisten. Misalnya, menyusun SOP budidaya dan panen, menetapkan standar keberhasilan dan keamanan pangan, dan juga melakukan audit mutu secara berkala, dan memastikan bahwa seluruh sistem organisasi bekerja sesuai rencana mutu yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu continuous improvement adalah semangat utama dalam TKM. Semangat utama dalam TKM tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Dalam dunia pertanian, perbaikan berkelanjutan bisa dilakukan melalui riset varietas unggul, penerapan teknologi IoT atau Internet of Things di lahan, atau digitalisasi rantai pasok. Tujuannya adalah agar sistem produksi semakin efisien dan ramah lingkungan. Yang keempat yaitu pemberdayaan karyawan. Berarti memberi kesempatan dan kepercayaan kepada mereka untuk ikut menjaga mutu. Misalnya petani diberi kewenangan untuk melaporkan masalah di lapangan dan mengusulkan solusi tanpa harus menunggu instruksi atasannya. Dengan cara lain, TKM menjadi sistem yang hidup, di mana setiap individu memiliki peran nyata dalam peningkatan kualitas. Tujuan akhir dari TKM adalah kepuasan pelanggan. Dalam agribisnis, pelanggan yang puas tidak hanya membeli ulang tetapi juga menjadi agen agribisnis, menjadi agen promosi alami. Mereka bisa merekomendasikan produk melalui media sosial atau jaringan bisnis. Oleh karena itu, semua komponen QC dan QA, improvement dan empowerment harus bekerja sama untuk satu tujuan, pelanggan yang puas, loyal, dan percaya. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa TKM adalah sistem manajemen yang mengubah cara berpikir organisasi. Pertanian, baik dari sekedar
mengejar hasil menjadi berorientasi pada proses, dari bekerja sendiri-sendiri menjadi kolaboratif dan integrasi, dan dari kepemimpinan otoritatif menjadi kepemimpinan partisipatif, dari produksi mahal menjadi produksi yang berfokus pada kebutuhan pelanggan. Jika prinsip-prinsip TQM diterapkan secara konsisten dalam sektor pertanian, maka kita dapat mencapai ketahanan pangan nasional, efisiensi ekonomi, dan daya saing produk global. Dengan demikian, TQM bukan hanya teori tetapi juga alat transformasi menuju pertanian modern yang berkelanjutan dan bermutu tinggi.